Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai cloud service. Di sini cloud service yang saya gunakan adalah Huawei Cloud Service. Huawei Cloud Service tersendiri merupakan sebuah platform layanan yang ditawarkan oleh Huawei. Ya, pasti mengenal lah Huawei dari seri HP. Nah, di sini Huawei menyediakan infrastruktur berupa komunikasi awan, jaringan, penyimpanan data, dan AI salah satunya. Kemudian salah satu service yang dia berikan merupakan salah satunya adalah ECS, yaitu virtual machine, yang dimana keuntungan dalam menggunakan service ini, yaitu konfigurasinya itu banyak, skalabilitasnya mudah, kemudian kinerja yang diberikan oleh Huawei sendiri itu tinggi, serta keamanan, dan dapat diintegrasikan dengan service yang lain. Nah, untuk cara memulainya, saya taruh di link deskripsi yang lebih lengkapnya. Tapi seperti biasa, seperti hal-hal ECS yang lainnya, kita harus daftar, kemudian pilih VM yang akan digunakan, kemudian baru kita bisa gunain VM tersebut diakses. Nah, untuk harga di sini kita bisa melakukan eh, yang ada di list yang diberikan, atau kita bisa menggunakan seingin kita. Nah, kalau seingin kita di sini itu kita cari region, kemudian kemudian ada billing mode. Nah, billing mode di sini tuh bisa per bulan, per tahun, dan atau menggunakan per use. Jadi per kita menggunakan VM itu diaktifin, kita gunakan, kita bayar. Nah, kemudian ada tipenya, kita akan menggunakan tipe seperti apa, ini bla 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 ke bawah. Terus ada image juga, yaitu OS yang akan kita gunain. Kemudian kalau yang spesifikasi yang ini eh, di yang udah di yang udah dibagi-bagi, dikelompokin ada sendiri. Nanti bisa dilihat. Nah, kemudian di sini ada jenis pembayaran, atau bisa dibilang perbedaan. Nah, di sini tuh ada year monthly, itu ya biasa subscribe seperti biasa, kayak nge-subscribe Spotify dan YouTube Premium gitu. Jadi bayar di awal, dan kita akan gunain sepuasnya itu dalam waktu kita bayar bulanan atau tahunan. Kemudian ada pay per use. Pay per use ini penggunaan per pemakaian. Jadi penggunaan ini kita akan bayar sesuai dengan apa yang kita gunain. Kemudian ada spot pricing. Nah, spot pricing ini eh, bisa dibilang kita akan membayar setiap eh, sesuai dengan harga yang ada di market. Jadi kita kan dibayarnya itu per jam, pembayarannya per jam. Kemudian ada spot pricing, ya seperti sama seperti ini, tapi ini untuk blok instant. Nah, blok instant ini penggunaannya adalah eh, pembayarannya per jam sama seperti spot pricing yang spot intense, tapi kita bayarnya itu pre-definite. Jadi eh, pre-definite gitu. Kemudian ada kelanjutan untuk cloud backup recovery, yaitu service selanjutnya, yaitu di mana seperti penyimpanan biasa yang dia backup sama nyimpen data. Nah, keuntungannya adalah eh, banyak efisiensi dan praktis, kemudian ada elastis dan biaya berkurang, kemudian ada keamanan dan terpercaya. Nah, untuk cara mulainya sendiri,
Seperti biasa harus daftar dan membuat CBR itu nanti akan saya taruh link di deskripsi. Nah, untuk harganya sendiri di sini ada yang price kalkulator yaitu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang udah tersedia di sini. Nah, untuk pembayaran dari penggunaan CBR itu sendiri bisa subscribe atau pay per use. Seperti apabila penggunaan yang kita misal kita bakal backup data itu selama setahun, ya kita bayar cuma setahun. Atau kita pay per use, di mana kita akan terbebani di di pemakaian. Jadi setiap kita melakukan ambil data atau menaruh data, kita akan dibayar per penggunaan. Kemudian selanjutnya ada OCR, Optical Character Recognition. Di sini Huawei menyediakan fitur ini untuk mengenali teks bahasa, untuk pengenalan format, atau untuk mengidentifikasi suatu karakter. Nah, cara mulainya seperti biasa, nanti akan saya taruh di link deskripsi. Kemudian di sini ada list region. Nah, salah satu yang harus digarisbawahi, list region atau endpoint ini, di setiap list region ini terdapat perbedaan isi atau service yang diberikan. Seperti contohnya yang Hong Kong. Channel Hong Kong ini kita dapat melakukan paspor OCR, di mana terdapat Myanmar ID, terus kemudian ada Hong Kong ID, terus kemudian ada Taiwan. Nah, sedangkan kalau kita memilih yang Singapura ini, endpoint Singapura, maka layanan yang diberikan hanyalah Kamboja ID service, pengenalan kartu ID Kamboja, serta generate table OCR. Nah, untuk harganya tersendiri ini berbeda-beda, di mana udah ada kita juga bisa melakukan melakukan kalkulator atau kalkulasi apa yang kita inginkan, atau kita melakukan yang udah diberikan oleh pihak Huawei. Nah, untuk pembayaran di sini terdapat dua, yaitu bulanan serta per penggunaan. Nah, jadi metode pembayaran per penggunaan ini setiap kita melakukan pemanggilan pemanggilan OCR, maka kan bayar setiap itu. Dan charge-nya itu nanti akan sebulan atau per tahun. Beda seperti subscribe kan tinggal kita bayar, ya udah harganya segitu terus. Tapi kalau per use itu bisa berubah-ubah setiap bulan atau tahun. Sekian, terima kasih.